Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Novianti dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Stikes Abdi Nusantara Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Seringkali merupakan kejadian yang berbahaya, menurut Dorlan tahun 2011. Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa ataupun nyawa, menurut Campbell tahun 2000. Sedangkan penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap atau response time dari penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang bila tidak ditolong segera akan meninggal atau menjadi cacat, sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan penanggulangan segera. Kegawat daruratan terbagi menjadi dua, kegawat daruratan obstetri dan kegawat daruratan neonatal. Apa sih itu kegawat daruratan obstetri? Nah, kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Kasus gawat darurat obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian bagi ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu janin dan bayi baru lahir. Masalah kedaruratan selama kehamilan dapat disebabkan oleh komplikasi kehamilan spesifik atau penyakit medis atau bedah yang timbul secara bersamaan. Sedangkan untuk kegawat daruratan neonatal itu adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis atau kurang dari usia 28 hari. Serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Selanjutnya, ada tindakan pertolongan yang harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan CAB. Apa sih itu CAB? Nah, CAB itu merupakan singkatan C. C-nya itu adalah circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. A itu airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Dan yang B itu adalah breathing, yaitu menjamin ventilasi lancar. Berikut ada beberapa praktek untuk melakukan tindakan CAB. Selanjutnya, apa sih itu kegawat daruratan dalam kebidanan? Nah, kegawat daruratan dalam kebidanan ini adalah kegawat daruratan yang terjadi pada wanita hamil, melahirkan, ataupun nifas. Kegawat daruratan dalam kebidanan dapat terjadi secara tiba-tiba, bisa disertai dengan kejang, atau dapat terjadi sebagai akibat dari komplikasi yang tidak dikelola atau dipantau dengan tepat. Cara mencegah terjadinya kegawat daruratan adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu maupun klien.
Bagaimana sih cara merespon kegawat daruratan? Nah, penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan kebidanan yang pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, maka lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi dengan tepat. Jika dicurigai dengan shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan. Longgarkan pakaian yang ketat seperti BH maupun bra. Ajak bicara ibu atau klien dan bantu ibu untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan perdarahan yang keluar. Kemudian, anggota tim seharusnya mengetahui peran mereka, mengetahui situasi klinik dan diagnosis medis, mengetahui peralatan emergensi dan mampu memfungsikannya dengan baik, juga tindakan yang harus dilakukan dan memahami obat-obatan dan penggunaannya. Selanjutnya ada pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat. Yang pertama ada jalan nifas dan pernafasan. Perhatikan adanya sianosis, gawat nafas, lakukan pemeriksaan pada kulit seperti ada kepucat, suara paru seperti ada wheezing, sirkulasi tanda-tanda shock, kaji kulit ataupun dingin, nadi cepat kurang lebih dari 110 kali per menit dan lemah, tekanan darah rendah, sistolik kurang dari 90 mmHg. Yang kedua, perdarahan per vaginam. Bila ada perdarahan per vaginam, maka bidan wajib menanyakan apakah ibu sedang hamil, usia kehamilannya berapa, riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang, bagaimana proses kelahiran plasenta, kaji kondisi vulva atau jumlah darah yang keluar, plasenta tertahan, uterus atau adakah atonia uteri, dan kondisi kandung kemih apakah penuh. Yang ketiga, klien tidak sadar atau kejang. Maka yang harus ditanyakan pada keluarga, apakah ibu hamil, usia kehamilan ibu berapa, periksa lalu tekanan darah tinggi, diastolik lebih dari 90 mmHg, temperaturnya lebih dari 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada demam yang berbahaya. Maka tanyakan apakah ibu lemah, liathaj, sering nyeri saat berkemih, periksa temperatur lebih dari 39 derajat Celcius, tingkat kesadaran, kaku kuduk, paru-paru atau pernafasan dangkal, abdomen tegang, vulva atau keluar cairan purulen, payudara bengkak, dan selanjutnya ada nyeri abdomen. Tanyakan apakah ibu sedang hamil dan usia kehamilan, periksa tekanan darah rendah, sistolik kurang dari 90 mmHg, nadinya cepat lebih dari 110 kali per menit, temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, uterus status kehamilan. Selanjutnya ada perhatikan tanda-tanda berikut. Keluaran darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam dan gawat nafas. Nah, apa saja sih peran bidan dalam kegawat daruratan? Yang pertama, melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat. Yang kedua, stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa dengan menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi, menghentikan perdarahan, mengganti cairan tubuh yang hilang, mengatasi nyeri dan kegelisahan, dan yang ketiga di tempat kerja, menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu menyiapkan radiant warmer atau lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi, menyiapkan alat resusitasi kit untuk ibu dan bayi, menyiapkan alat pelindung diri, menyiapkan obat-obatan emergensi. Selanjutnya yang keempat, memiliki keterampilan klinik, yaitu mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dan peralatan yang berkesinambungan.
Peran organisasi sangat penting di dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keahlian, memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir, yang meliputi making pregnant safer, safe motherhood, bonding attachment, inisiasi menyusui dini, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus soal yang telah diberikan. Soalnya Nyonya M P5A0 telah Anda tolong persalinannya 2 jam yang lalu. Saat Anda melakukan observasi, Nyonya M mengeluh pusing dan keluar darah dari kemaluan banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan? Jawabannya, hal yang harus saya lakukan yaitu bidan tetap tenang dan jangan panik, melakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda vital yaitu perdarahan yang keluar. Selanjutnya, melakukan pengkajian kebidanan secara cepat. Lalu di perdarahan pervaginam, kaji kondisi vulva atau jumlah darah yang keluar, kondisi kandung kemih apakah penuh, kemudian melakukan penanganan yang tepat, termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat. Selanjutnya, stabilisasi klien atau ibu, terapi cairan, dan medikamentosa dengan memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi, menghentikan perdarahan, dan bidan juga harus mampu memahami dan melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu safe motherhood. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal, juga menjawab soal kasus yang sudah diberikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.